Pada saat turun hujan itu saat ijabah, itu diantaranya doa diijabah itu. Meneruskan ngaji hadis fikih kitab Bulughul Maram. Malam ini kita mau bahas masih hadis-hadis terkait ibadah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari siapa tuh? Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, Ra'aitu Bilalan yu'adzinu wa atatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udhunaihi. Ra'aitu, aku melihat, saya melihat Bilalan, Bilal yu'adzinu, mengumandangkan azan. Ya, Abu Juhaifah meriwayatkan bahwa beliau melihat Bilal sedang mengumandangkan azan. Wa atatabba'u, dan saya memperhatikan apa? Fahu, mulutnya siapa? Bilal. Hahuna wa hahuna, kesana dan kemari. Ya, dan saya memperhatikan mulutnya kesana dan kemari. Wa isba'ahu, sementara kedua jarinya, dua jari tangannya maksudnya, fi udhunaihi, di kedua telinganya. Nah, diriwayatkan oleh siapa tuh? Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, dan beliau mensahihkannya. Jadi ada riwayat menyebutkan melihat Bilal sedang azan. Kemudian Bilal, ya, diperhatikan, ya, mulutnya Bilal kesana dan kemari. Apa tuh? Bukan begitu ya, bukan begitu, bukan mulutnya doang, bukan. Ya kan, mulut itu bagian daripada, ya, mulut bagian daripada kepala. Ya enggak, ini gaya bahasa ya. Jadi menyebutkan mulut, tapi maksudnya semua kepala. Iradatil ba'di, itlaqil ba'di wa iradatil kul. Jadi menyebut sebagian, tapi maksudnya adalah semua. Jadi apa tuh? Kesunahan iltifat gitu ya. Jadi dalam adzan itu sunnah iltifatul muadzin bira'si. Jadi dalam adzan itu, yang adzan si muadzin sunnah menoleh. Apa menoleh? Nengok. Ya, dengan kepala. Jadi kepalanya doang. Ya, karena menoleh itu pekerjaan apa? Menoleh itu pekerjaan kepala. Ke kanan dan ke kiri. Yaminan wa shimalan indal hay'alataini. Ke kanan dan ke kiri ketika pada kalimat dua hayya'ala. Dua hayya'ala apa? Hayya'ala sholah dan hayya'ala falah. Jadi sunnah hayya'ala sholah, sunnah nengok ke kanan. Hayya'ala falah, sunnah nengok ke kiri. Hayya'ala sholah, kepala ya, kepala saja, nggak usah sama badan-badannya, nggak usah. Hayya'ala falah, jangan nama badan-badan ya. Sembari ngeliatin ada orang apa enggak. Jangan. Kesunahannya kepala saja.
sambil meletakkan jari. Tuh. Wa isba'ahu fi udhunaihi, sementara kedua jarinya di kedua telinganya. Jari-jari tangan di dua telinga. Gambaran persisnya kayak apa enggak disebutkan di sini ya. Dalam sarahnya pun jari-jarinya ya, penyebutannya hanya itu. Jari-jarinya di dua telinga. Ya sudah di sini. Jadi sunnah muadzin dalam azannya sunnah letakkan dua tangan di telinga. Gitu. Kenapa? Kenapa demikian? Liyakuna dzalika ajma'a li sautihi. Jadi suara ngumpul, Pak. Iya enggak? Mana yang tukang suka azan? Suara tuh ngumpul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bedain. Allahu Akbar. Tuh, jadi kita kayak denger dengar apa ya? Iya, pokoknya suara kita agak bersih kedengerannya gitu. Jadi kita pun jadi memperhatikan ya apa kalau ada salah makhraj, salah pengucapan huruf dan lain sebagainya. Ya artinya tutup telinga, meletakkan jari di telinga berarti kan menutup suara lain. Menutup suara lain masuk atau terdengar oleh telinga. Nanti yang hanya terdengar oleh telinga kita hanya apa? Ya suara kita gitu. Beda, Pak. Ya, berbicara, meneriakkan sesuatu sambil menutup telinga dengan tidak itu beda. Lebih jelas ketika sambil menutup telinga. Tuh. Tuh. Jelas. Beda kalau begini. Lain. Jadi itu lebih suara jadi kumpul. Nggak ada campuran suara-suara lain gitu. Itu Pak kegunaannya itu ya. Makanya disunahkan. Wa yastadilla bidzalikal ashab hainama yarahu ala annahu yu'adzinu. Terus juga kenapa sunnah lagi azan tuh si muadzin meletakkan jarinya di telinga supaya nanti orang yang tuli ngelihat, dia ngerti. Coba dah kalau enggak tahu begini, berdiri aja di depan ini. Kata yang budak, ngapain teh? Ngapain dia? Gitu. Iya enggak? Iya ya. Gaya gampang aja, alasannya gampang aja. Kata yang kurang dengar, mohon maaf, kebetulan ketua masjidnya kurang dengar misalnya. Ngapain dia? Gitu. Orang lagi azan, ya dia lagi azan, cuman karena nggak begini, jadi nggak ketahuan bahwa dia lagi azan. Tuh, ternyata begitu alasannya. Sama seperti mengangkat dua tangan ketika takbir. Kan mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram hukumnya sunnah. Allah kan yang rukun takbirnya. Adapun mengangkat dua tangan itu hukumnya sunnah. Nah, itu juga manfaatnya itu sama. Kenapa sunnah diangkat dua tangan, mengangkat dua tangan? Nanti kan ketika makmum ada yang kurang dengar, dia ngandelin apa coba? Dia mau mulain sholat nih, tuh makmum yang kurang dengar, maaf, itu makmum yang kurang dengar, budak, dia mulain sholat, ngelihat imam ngandelin apa coba? Udah takbir belum ya? Gitu kan nggak ketahuan kalau nggak ngangkat tangan, iya kan ya? Iya. Makanya sunnah angkat tangan. Begitu yang budak ngelihat, oh itu udah tuh, gitu. Tuh mulain tuh. Nggak denger dia, imam takbir nggak denger. Cuman ngelihat imam angkat tangan, mulain tuh, gitu. Terbantukan ya orang-orang yang kurang pendengarannya. Ya mudah-mudahan sehat terus ya. Pendengaran ini.
Jadi itu apa dalam azan bagi seorang muadzin, dalam azannya sunnah menoleh kanan dan kiri, menoleh ke kanan pada kalimat hayya 'alas shalah dan menoleh ke kiri pada kalimat hayya 'alal falah. Selain itu enggak. Ya. Tasyahud enggak tasyahud. Kenapa hanya pada kalimat itu? Hanya pada kalimat hayya 'ala, sunnah nengok. Jadi biar suaranya kemana-mana, karena itu kalimat-kalimat ajakan. Tuh, bener juga, iya begitu ya. Jadi suaranya kemana-mana. Marilah kita sholat. Terus juga di antara kesunahan dalam azan, nggak disebutkan dalam hadis ya, ulama menambahkan, an yakunal muadzinu hasanas saut, hendaknya seorang muadzin itu bersuara bagus. Iya ya, mohon maaf ini yang suaranya masih pas-pasan atau suaranya mungkin kedengaran kurang enak, jangan dulu dah. Hah? Iya juga ya. Kalau emang kagak ada yang, kalau nantinya bener-bener jadi nggak ada yang azan ya biarin. Cuman begini Pak, takutnya itu di rumah udah rapi mau ke masjid, mau ke mushola, yang pas dengar azan suaranya begitu. Ah, kok begitu sih? Begitu. Jadi begitu. Ah, aku azannya begitu sih suaranya. Jadi bisa nggak jadi Pak. Lah beneran ini bisa nggak jadi dia. Dengar suara begitu yang muadzin, yang azan nggak semenggah gitu jadi. Kan kalau suaranya indah, apa sih namanya? Wah, melengking gitu kali ya. Tergugah gitu, yang denger juga. Wah, semangat gitu. Wa minha an yu'adzina ala murtafi'. Juga diantara kesunahan azan, sunnah azan di tempat tinggi, kal manari, seperti menara. Sunnah azan di tempat tinggi ya. Ini dulu. Jangan sekarang mah, jangan, kayaknya nggak dipakai sekarang. Kenapa dulu sunnah azan tempat tinggi? Karena nggak ada sound system. Jadi naik dulu tuh Bilal kalau mau azan naik ke atap atau tempat khusus buat muadzin agak tinggi. Jadi biar suaranya kan di atas itu angin rada gede. Makanya kalau main layangan kan naiknya di atas. Iya, berarti angin rada gede di atas. Nah, makanya sunnah azan di tempat tinggi biar suaranya kemana-mana, kedengeran kemana-mana. Jadi kalau itu ilatnya, kalau itu alasan hukumnya, sunnah azan di tempat tinggi agar suaranya kemana-mana, berarti sekarang nggak berlaku. Berlaku nggak? Ya kan, dan dengan sound, dengan apa nih? Pengeras, dengan pengeras suara kan udah suara udah kemana-mana. Oh ya udah. Ilatnya, alasan hukumnya udah terlaksana gitu maksudnya. Oh ya sudah, berarti nggak usah lagi azan di tempat tinggi. Udah ada pengeras suara, nggak usah naik-naik ke menara, nggak usah. Tuh, cukup di bawah. Terus apa lagi? Wa minha ayastaqbilal qiblah fi jamil azan. Juga diantara sunnah azan itu menghadap kiblat. Jadi ngadap kiblat lagi azan itu hukumnya sunnah. Nggak ngadap kiblat nggak apa-apa. Terus posisi berdiri. Muadzin dalam azannya dia berposisi berdiri, itu juga sunnah. Sunnahnya berdiri. Nongkrong boleh, nyender terserah. Iya, nggak ada orang nih nyender. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gini aja azan. Boleh nggak? Ya boleh, sah azannya. Cuman hati-hati ada ketua masjid datang, diomelin tuh.
Ya rumahnya iya. Jadi berdirinya sunnah, menghadap kiblatnya sunnah. Terus punya wudhu, syarat apa sunnah? Punya wudhu, sunnah juga. Nggak punya wudhu nggak apa-apa, sah, azannya sah. Jadi begini, pertimbangannya begini, nggak punya wudhu boleh nggak masuk masjid? Boleh nggak? Boleh. Nah itu pertimbangannya itu. Berarti azan boleh nggak punya wudhu. Mempertimbangkan bolehnya orang yang berhadas kecil masuk ke masjid. Nah sekarang yang berhadas besar boleh nggak masuk masjid? Nggak boleh, dilarang. Mau ngapain? Mandi sono, iya. Nah, kan nggak boleh tuh. Berarti syarat muadzin disyaratkan tidak berhadas besar. Gitu. Pertimbangannya ke situ. Di tempat umumnya seorang muadzin melakukan azan. Apa tempat umumnya muadzin azan? Masjid. Gitu. Mempertimbangkan tempatnya. Nggak apa-apa nggak punya wudhu. Terus dari Jabir bin siapa tuh? Samurah. Ini ya, saya aja nih lagi pengen bikin begini. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Shallaitu ma'an nabiyyi. Shallaitu saya telah sholat. Shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-idaini. Saya telah sholat 2 hari raya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghaira marratin wala marratain. Tidak hanya sekali atau 2 kali. Bi ghairi adzanin, tanpa azan, wala iqamatin, dan tanpa iqamat. Nih, Jabir bin Samurah meriwayatkan begitu. Beliau sholat bersama Nabi berkali-kali, bukan hanya sekali, juga bukan 2 kali. Bukan sekali, bukan 2 kali. Berarti apa? Ya berkali-kali. Jabir bin Samurah sholat id, sholat 2 hari raya bersama Nabi berkali-kali, dan beliau mendapati dalam pelaksanaan sholat id tersebut enggak ada azan, juga tidak ada iqamah. Nah ini syariatnya apa nih? La yusra'u li sholatil idaini adzanun wala iqamah. Jadi dalam sholat id itu tidak disyariatkan azan dan tidak disyariatkan iqamah. Enggak disyariatkan. Jadi syariat azan itu apa? Ja'ala syari'ul hakim li shalawatil mafruḍah mayyazatan takhtassu biha. Jadi syariat menjadikan pembeda, ya, pembeda untuk sholat fardu, sholat wajib. Wahyal adzanu, ialah azan. Jadi kalau pakai azan, jadi azan itu selain tanda masuk waktu, itu nandain juga. Nandain apa? Bahwa sholatnya sholat wajib, gitu Pak. Siang-siang dengar azan, oh berarti sholat wajib tuh, gitu. Lida'watil ba'id wal iqamah liyatanabbahal qarib min hadiril masjid. Jadi disyariatkan azan untuk sholat wajib supaya apa? Sebagai dakwah, sebagai pemanggil orang yang jauh. Ya, makasih.
sebagai pemanggil orang yang jauh, dan juga iqomat, ya, supaya yang udah di tempat biar mendekat gitu. Tuh buat sholat wajib. Nah, selain sholat wajib, apa selain sholat wajib? Ya, sholat sunnah, ya. Amma sholawatul masnunah allati suri'at lahal jamaah kal idain wal kusufain wal istisqa fala yu'adzanu laha wal yuqamu wa dzalika ijma'un. Adapun sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah gitu. Sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah seperti apa? 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, terus apa lagi? 2 gerhana matahari, gerhana bulan, terus apa lagi? Istisqa. Tuh. Itu sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Maka tidak ada syariat azan, nggak ada syariat azan, juga tidak iqomat, nggak pakai azan, nggak pakai iqomat untuk sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Nah, itu berdasarkan ijma', ya, kesepakatan para ulama. Tapi tetap ada katakanlah komando gitu deh ya, aba-abanya ada tetap, cuman bukan iqomat namanya. Kalimatnya nanti, kalimat singkatnya adalah as-sholatu jami'ah gitu. Ya, jadi buat sholat sunnah, khususnya sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah, itu tidak disyariatkan azan dan iqomat. Nah, sebagai apa? Sebagai kalimat seruan bahwa akan dimulai sholat. Di situ disyariatkan as-sholatu jami'ah gitu. Ya, itu dalam sholat id itu dia, itu singkatnya mah as-sholatu jami'ah. Nah, dalam sholat id gimana? As-sholat gitu ya. Iya. As-sholata sunnata idil fitri rakaataini jami'ah rahimakumullah gitu. Nah, itu dia. Itu bukan iqomat, bukan ya. Jangan bilang iqomat. Komat. Oh, bukan. Nggak ada iqomat dalam sholat sunnah, dalam sholat id. Terus apa dong? Sebutnya apa itu? Seruan, ya udah seruan dah. Iya. Seruan atau komando bahwa sholat mau dimulai gitu. Al-adhanu min khasaisil faraid dunan nawafil. Ya, jadi azan itu khususiyah sholat wajib, azan dan iqomat. Nah, berarti karena dalam sholat wajib udah ada azan, udah ada iqomat, maka nggak usah lagi menyebutkan as-sholatu jami'ah. Iya, Pak. Kelihatannya mah keren. Ya, kelihatannya mah, kedengarannya mah bagus. Begitu mimpin sholat tuh imam ngadep makmum dulu, as-sholatu jami'ah, cie begitu. Gelap, iya. Mohon maaf ini ya, nah ini udah ngaji nih, kita udah ngaji, jangan begitu dah berarti. Tapi tat ada di mana tahu tuh dia ustadz masih, tapi begitu tat, saya bodo amat, saya nggak mau tahu ya. Begitu udah di kitab ini, terus di kitab-kitab fikih kayak Fathul Qorib sama begitu. Ya, jadi azan dan iqomat itu sunnah untuk sholat wajib. Sholat sunnah nggak pakai azan, nggak pakai iqomat, pakainya apa? As-sholatu jami'ah.
Jadi as-sholatu jami'ah itu seruan buat sholat sunnah. Karena udah jadi seruan, karena as-sholatu jami'ah udah jadi seruan buat sholat sunnah, maka dalam sholat wajib nggak usah lagi. Kan udah iqomat tadi. Dalam iqomat kan udah ada qad qomatis sholah, qad qomatis sholah. Kan udah tuh. Udah dekat waktunya sholat, udah dekat waktunya sholat. Udah dibilangin namanya. Ya udah nggak usah lagi as-sholatu jami'ah. Ya, kapan-kapan jadi imam. Kayak kedengarannya emang kayaknya bagus, keren gitu. Waduh, ini imam ada sertifikatnya. Sertifikat apa? Jangan ya, jangan gitu. Iya tibang, iya memang ini apa sih bukan hal dosa, bukan? Hah? Dosa nggak tuh imam pakai nyebut as-sholatu jami'ah dulu begitu? Dosa nggak? Enggak emang. Ya tibang nggak sunnah doang, makruh saja, nggak disunahkan berarti makruh. Ya walaupun nggak dosa, tapi kan nanti orang yang berilmu yang tahu ntar ngukur, Pak. Ngukur, dia ngukur itu diam-diam. Tuh imam pakai sorban, pakai jas, tapi pakai as-sholatu jami'ah, kan keukur jadinya. Lah itu sorbannya apaan begitu? Hah? Sorbannya, jasnya apaan itu? Masa jadi imam sholat wajib pakai as-sholatu jami'ah lagi? Kan keukur jadinya ya. Paham keukur ya? Ketahuan, ketaker gitu. Lah mohon maaf saya ya begitu, saya ngalamin ya. Ini mah gamis doang gitu. Jadi begitu hati kita tuh, ah ini mah gamis doang. Makanya Pak, ada kalanya nggak tahu tuh baik, nggak taunya baik. Ya kalau tahu kan kita jadi hati jadi ya apa sih namanya? Ya begitulah ya. Nah, ya hati ya, biarin aja hati, jangan diiyain. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan riwayat senada juga terdapat dalam muttafaq alaih dari Ibnu Abbas dan lainnya. Ya. Terus dah, itu nggak kelihatan ya? Yang hilang kalimat anu itu dari Anas radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yuraddu ad-du'a'u bainal adhani wal iqamah. Doa di antara azan dan iqamat tidak tertolak. Doa antara azan dan iqamat tidak tertolak. Ya, jadi la yaruddullahu ta'ala talabal abdi bainal azan wal iqamah, bal yujibu du'aahu wa yakbaluhu. Jadi ini hadis jadi dalil bahwa waktu antara azan dan iqamat itu adalah waktu mustajabah. Apa waktu mustajabah? Waktu ijabah apa? Waktu terpenuhinya doa. Waktu diijabahnya doa tuh diantaranya antara azan dan iqamat. Waktu diijabahnya doa antara azan dan iqamat. Jadi waktunya ya. Waktu, bicara waktunya, bukan tempat. Lidu'ai mawatinu yustajabu fiha.
Ya, hasa asyari'u ala muraqabatiha wal itinabiha roja'al qabul. Pamin zalikal waktu. Jadi bicara waktu nih. Waktu antara azan dan iqomat, bukan bicara tempat. Artinya apa? Yang di mana aja, Bapak lagi di mana aja, di masjid habis kedengeran azan, Bapak lagi di rumah, di masjid habis kedengeran azan, belum iqomat belum, ya udah doa banyakin gitu, ya. Jadi jangan salah paham, kita nggak salah paham bahwa waktu antara azan dan iqomat itu adalah waktu doa tidak tertolak. Oh, itu buat orang yang di masjid doang. Enggak begitu. Fa innahu waktun mubarak tuh. Pokoknya antara azan dan iqomat itu waktu berkah. Ya, tuftahu fihi abwabus sama. Di waktu tersebut itulah pintu-pintu langit terbuka. Pintu langit. Ya, di langit ada pintu dah gitu ya. Kita nggak ngelihat kali. Wa yustajabu fihi doa, dan di waktu tersebut itulah doa akan dipenuhi, doa akan diijabah. Tuh. Berarti ibu nih yang di rumah sholatnya, begitu dengar azan tuh di masjid, terus belum qomat belum, tapi udah azan, oh udah tuh berarti antara azan dan iqomat. Selama belum iqomat, ya udah doa. Walaupun adanya di rumah gitu ya. Walaupun adanya di rumah. Tidak tertolak. Doa apa aja nggak tertolak. Doain suami, doain istri, doain keluarga, doain orang tua. Doain orang. Ya. Terus selain itu apa lagi? Antara dua khutbah, sama tuh antara dua khutbah. Saat ijabah juga tuh antara dua khutbah. Ya. Khotib sedang duduk berarti nggak lama itu, sebentar. Khotib lagi duduk. Khotib lagi duduk itu sunnahnya sekedar baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, sekedar itu lamanya tuh. Makanya doa yang paling penting, doanya prioritaskan apa tuh di situ. Jangan semuanya dia baca, waktunya nggak lama. Terus apa lagi? Saat turun hujan tuh, lagi turun hujan saat ijabah tuh ya. Sedang hujan, lagi hujan nih, musim hujan nih. Pada saat turun hujan itu saat ijabah itu, diantaranya doa diijabah itu. Ya, pintu-pintu langit terbuka. Makanya pas turun hujan jangan ngeluh ya, kita mah ngeluh. Ya, bocor dah. Ya. Yang lagi hajatan, ya bubar dah. Ada roti. Ya, roti. Iya. Lagi hujan tuh. Hujan itu rahmat ya. Apa? Istaghfiru rabbakum yursilis samaa alaikum midrara, gitu ya ayat itu. Minta ampunlah, beristighfarlah kalian kepada Allah, kepada Tuhan kalian. Allah akan menurunkan dari langit ya, terus menerus hujan. Makanya kalau hujan terus, sebenarnya kalau hujan terus berarti kita harus berbahagia sebenarnya ya. Berarti warga situ istighfar mulu. Ya kan, itu ayatnya bilang begitu ya. Hujan mulu itu apa? Di antara fadilah banyak istighfar, nanti Allah bakal turunin hujan, nggak berhenti-berhenti tuh. Makanya saya alhamdulillah kalau ingat ayat itu jadi girang aja, jadi ya husnuzon gitu. Hujan mulu ya lenteng.
Oh, warganya istighfar mulu kali ini. Wah, warganya istighfar mulu nih, jadi hujan mulu gitu. Ya kalau mikirnya begitu kan insya Allah nggak banjir gitu. Iya. Lagi sakit tuh, doanya orang sakit juga tuh ya. Makanya waktu lagi jenguk ada tuh anjuran minta doa sama yang lagi sakit. Minta doa sama yang lagi sakit. Oke, doain. Cuma jangan maksain ya. Ya orang lagi sakit itu kan lagi dekat biasanya, lagi banyak ingetnya sama Allah biasanya. Ya, iya nggak? Iya lagi sakit mah, lagi banyak ingetnya sama Allah. Doanya mustajabah. Itu ya 3 hadis bicara soal adzan dan iqamat. Ini ada hadis lain, saya bacain dulu nih dikit. Al-muadzinu, ya, Nabi bersabda, al-muadzinu amlaku bil adzan wal imamu amlaku bil iqamah. Seorang muadzin lebih berhak azan dan seorang imam lebih berhak iqamat. Tak dulu bukan berarti itu imam iqamat, bukan. Maksudnya begini. Jadi yang biasa azan, siapa yang biasa azan? Dia lebih berhak. Berhak apa? Berhak apa? Azan gitu. Ya berhak azan. Nah sekarang iqamat, yang berhak iqamat tadi dalam hadis al imamu amlaku bil iqamah. Imam itu lebih berhak iqamat. Maksudnya adalah iqamatnya orang yang qomat itu tunggu siapa? Imam gitu. Tunggu aba-aba imam. Jadi yang nyuruh qomat tuh imam sebenarnya, Pak. Ini siapa aja nyuruh qomat? Umat, oi, qomat. Buset. Yang baru datang, umat. Lah lu baru datang udah qomat aja. Imam yang berhak nyuruh qomat tuh imam. Wal imamu amlaku bil iqamah. Gitu. Iya maksudnya imam, iya kan dalam sholat wajib itu kan ya udah ketahuan siapa nih yang bakal jadi imam gitu ya, rawatib namanya, imam yang biasanya udah di depan dia duduknya. Nah udah dia itu yang berhak. Dan sunnahnya yang iqamat itu yang azan, sunnah. Yang iqamat yang azan. Yang enggak begitu juga. Makanya Pak, ini nih datang. Allahu Akbar. Lah baru datang. Dia baru datang gitu, diri di situ. Lah kan muadzin pasti duduknya di mana muadzin? Ya di depan. Habis dia azan, dia selesai azan, biasanya dia nggak kemana-mana di sini. Sholat qobliyah di sini udah tuh biasanya, ya. Nah bapak yang baru datang nggak usah inisiatif pengen iqamat. Lihat nih, muadzin gitu. Sunnahnya yang iqamat itu adalah muadzin. Ya nggak apa-apa juga emang. Nggak apa-apa. Ketika yang iqamat bukan muadzin ya nggak apa-apa. Cuman nggak dapat sunnah doang. Ya. Nih, itu dia tuh. Ada hadisnya. Sabda Nabi, man azana fahuwa muqim. Nah ini itu. Siapa orang yang azan, maka dia yang iqamat. Tuh kata Nabi. Siapa orang yang azan, maka dia yang iqamat. Kalau saya jadi tukang azan, saya omelin itu. Bener ini. Emang belum pernah azan. Ini saya azan nih. Oh, udah selesai nih lagi sholat qobliyah, lagi duduk. Ada yang qomat. Gue
si Ome bener-bener dah, iya. Ya Nabi yang bilang man adzana fahuwa muqim. Siapa yang adzan maka dia yang iqamah. Nah, ya begitu ya. Jadi berlaku buat semua-muanya dah. Intinya mengaji udah. Nah, kalau udah ngaji begini tapi yang adzan nggak ngerti. Kalau yang adzan nggak ngerti kan repot juga. Kata Nabi kan siapa yang adzan dia yang iqomat. Nah, makanya muadzin perlu tahu itu. Coba kalau muadzin nggak tahu siapa yang adzan maka dia yang iqomat. Muadzin nggak tahu, dia diem. Udah bunyi tut. Dia nyerahin qomat ke orang gitu. Ya kan dia nggak tahu ceritanya ini gitu. Ya dia diem, nggak qomat. Nah makanya setelah tahu nih, yang adzan tuh jangan kemana-mana. Abis adzan udah diem di situ. Sholat qobliyah, wirid, kayak doa dah tuh kan antara adzan dan iqomat, doa tuh. Nah nanti kapan dia mulain iqomat, tunggu aba-aba imam. Kalau ada imam, kalau nggak ada, adzan. Ya pokoknya siapa yang bakal jadi imam nih, siapa yang biasanya di depan nggak ada, lihat ke belakang siapa nih ya kira-kira bakal jadi imam. Oh ada Ustadz Anuno, tanya dia, Ustadz qomat ya gitu. Ya tanya siapa yang kira-kira nanti bakal jadi imam. Ketika imam yang biasanya di depan nggak ada, Ustadz qomat ya, ya gitu. Dah. Ada yang mau tanya? Ya, Mas, silakan. Misal ada sekelompok orang sedang betul nginep di villa jelas. Nah, di Villa mana nih? sholat. Ada empangnya nggak? Ya, nggak ada musola. Mereka mau sholat jamaah. Ya. Ada kesunahan adzan sampai qomat atau kesunahan qomat aja. Ini yang pertama. Ya. Kedua, misal kalau itu ternyata nggak ada kesunahan untuk adzan dan qomat, kalau cuma seruan aja untuk sholat jamaah itu bagaimana? Ya. Berarti kalau kan pertanyaannya dua nih. Jadi ceritanya, jadi begini, syariat adzan dan iqomat itu tidak hanya di masjid, tidak hanya di musola. Dimanapun sholat berjamaah dilaksanakan, dimanapun sholat berjamaah didirikan, maka berlaku sunnah adzan dan iqomat. Jadi nanti azan itu nggak sekedar sebagai iklan, ya, nggak sekedar sebagai pemberitahu, nggak sekedar sebagai pengumuman kepada warga kaum muslimin telah masuk waktu sholat, nggak sekedar itu. Nanti menjadi kesunahan tersendiri. Menjadi kesunahan tersendiri artinya sebelum sholat, sebelum melakukan sholat wajib, sunnah azan dulu. Juga sunnah iqomat dulu, walaupun bagi orang yang munfarid. Apa munfarid? Yang sholat sendiri pun sunnah azan dulu gitu. Jadi asalnya memang azan itu iklam, ya. Azan itu sebagai pemberitahuan, sebagai iklan, ya, sebagai pemberitahuan masuknya waktu sholat, sebagai pemberitahuan bahwa sholat berjamaah mau dimulai. Itu awalnya begitu memang. Nah, nanti berkembang azan dan iqomat itu disunahkan buat siapa aja yang mau sholat, azan dulu, sunnah azan dulu. Kalau itu sholat wajib, sunnah azan dulu, sunnah iqomat dulu. Jadi walaupun di Pila nih, yang sedang jalan-jalan di Pila,
terus diadakan sholat berjamaah, ya, sunnah azan dulu. Kesunahannya apa nanti di situ? Ya kesunahannya adalah kesunahan sebelum melakukan sholat gitu. Ya pemberitahu juga, pengumuman juga, pemberitahu juga kepada warga Pila gitu. Warga Pila, penghuni Pila, bahwa mau dilakukan sholat berjamaah. Itu kan yang di lantai 2 jadi tahu. Yang lantai 3, 4, wih lah banyak. Enggak ya? Iya, yang mereka ya yang dengar ya jadi tahu. Yang lagi mancing berhenti mancingnya, gitu. Nanggung, goyang mulu pelampung ya. Ya begitu, sunnah adzan dan iqamah. Nah berarti kalau pertanyaan pertama jawabannya adalah sunnah adzan dan iqamat, berarti saya nggak perlu jawab pertanyaan apa. Ya enggak, ya. Berarti pertanyaan nomor 2 nggak usah dijawab. Ya iya kan tadi pertanyaan nomor 2, kalau enggak kan gitu ya. Kalau enggak ada sunnah azan dan iqamat, apakah perlu as-sholatu jamiah kan gitu ya? Apakah perlu ada seruan? Nah sekarang jawabannya yang pertama, sunnah, tetap sunnah azan dan iqamat dulu sebelum sholat berjamaah di mana aja. Nah, karena tetap sunnah ya berarti pertanyaan nomor 2 nggak usah dijawab ya. Ya udah nggak usah ada. Ya begitu. Apa? Ada lagi? Cukup deh ya. Ngopi ini enak buat ngopi. Iya, Ustaz, ya. Ini mau nanya, pernah saya suatu ketika berjamaah, nggak azan, qomat, malah ditegakkan, imam takbir, ada jamaah lain yang paling depan tuh takbir juga gitu. Apa sih Allah Akbar. Jadi kita sungguhnya ikutan gerakan menurut si makmum yang terdepan suara kencang daripada imam atau imam. Dan itu disyariatkan oleh si Mubaligh. Ya, dalam azan itu ada istilah mubaligh. Muadzin itu artinya orang yang azan. Nah, ada nanti istilah mubaligh. Mubaligh itu bukan penceramah. Ya, penceramah juga disebut mubaligh. Tapi kalau mubaligh yang kaitannya dengan azan, apa tuh mubaligh maksudnya? Penyampai suara muadzin gitu. Nah, berarti kan begini, kapan di syariat penyampai suara muadzin, penyampai suara imam dalam sholat berjamaah, penyampai suara imam. Berarti kan begini, kapan diperlukan adanya mubaligh? Kapan coba? Ayo. Ketika ada makmum yang enggak dengar suara imam. Kira-kira dulu dah. Segini nih, jamaah penuh, segini nih. Perlu nggak mubaligh? Perlu nggak? Ya udah nggak usah norak. Biar kayak di Mekah katanya, meleduk kayak di Mekah. Ya begitu. Keperluannya tuh biar pasti gitu, biar pas dengan situasinya. Jadi perlunya mubaligh itu penyampai suara imam. Ya berarti kan jelas. Namanya juga penyampai suara imam. Berarti apa? Pada kondisi di mana ada makmum yang enggak dengar suara imam gitu. Ya kalau di sini dengan satu ini speaker ya, dengan satu pengeras kedengeran, yang di luar juga kedengeran. Oh ya sudah, nggak perlu ada mubaligh, nggak usah. Nah ketika dalam sholat berjamaah apa aja dah, sholat wajib, itu suara imam suaranya udah kenceng padahal. Imam suaranya padahal udah kencang. Menurut perkiraan kita, makmum paling belakang pun dengar itu suara imam segitu kencangnya. Terus ada yang imam Allahu Akbar, dia begitu Allahu Akbar, itu mah norak. Benar saya ngomong ya, norak itu mah. Lebay dia itu. Beneran, iya bener. Nggak usah. Kira-kira dulu, iya kita perkirakan bahwa suara imam terdengar nih, kedengeran ini kencang ini mah suaranya, sound juga bagus, kedengeran sama yang paling belakang juga kedengeran. Ketika ada salah satu makmum yang dia kerasin suara takbirnya, dia niatin bahwa dirinya adalah mubaligh, nggak masuk.
nggak masuk apa? Nggak masuk sunnah. Nggak dapat tuh sunnah dia sebagai mubalik. Penyampai suara siapa? Orang suara imam udah sampai, kan gitu ya. Suara imam sudah sampai ke semua makmum. Ya berarti nggak perlu lagi ada mubalik, nggak perlu ada penyampai suara. Tuh. Terus kan yang namanya mubalik itu biasanya di paling belakang. Berdirinya seorang mubalik adanya di paling belakang. Jadi suara imam paling ujung kedengeran sampai di mana? Di belakang nih suara imam paling ujung sampai di mana kedengerannya? Oh, sampai di titik itu. Ya udah itu mubalik di situ. Suara imam di titik situ udah rada remeng. Suara imam di baris itu, di baris paling belakang itu udah rada nggak kedengeran. Ah, disitulah mubalik berdirinya. Buat makmum-makmum yang di belakangnya gitu, di belakang mubalik. Nah, ketika diperlukan mubalik, ya ada di makmum pada batas tertentu suara imam nggak nyampe, ya nggak nyampe kedengeran sama beberapa imam. Nah, diperlukan datu mubalik, ditaruh datu mubalik di situ tuh, di titik itu. Di mana suara imam nggak nyampe melebihi titik itu. Nah, taruh datu mubalik di situ. Nah, status mubalik sama seperti imam nih, karena udah diperlukan namanya. Berarti makmum-makmum yang nggak denger ngikuti ke siapa? Ke mubalik. Dia ngandelin suara mubalik. Sahnya dia berjamaah. Tuh makmum yang pada kagak dengar suara imam, sahnya dia berjamaah, dia mengandalkan suara mubalik gitu. Makanya seorang mubalik itu harus amin. Amin tuh berarti terpercaya. Jangan yang demen bercanda tuh yang jadi mubalik. Ini belum Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata mubalik, Ben gue lamain, Ben. Tuh makmum udah nungguin ya. Ya enggak bakal memang. Ya tapi jangan orang yang demen bercanda. Ya begitu kalau enggak diperlukan mubalik, terus ada mubalik. Ya kalau enggak bukan enggak sah. Kalau enggak diperlukan, ya berarti enggak ada pahalanya udah. Gitu aja. Enggak jadi sunnah. Ya kan aneh masa mubalik adanya di baris kedua, aneh. Beneran ini, saya nggak bilang dah masjidnya. Ya ada. Saya lagi khotib di situ. Ah bodoh dah, saya bilang. Abis ini kita pulang, iya gitu. Iya, saya nggak mau di tempat orang masih nggak mau apa ya. Jadi kita di barisan 1, 2, kita ngikut imam atau mau balik dulu? Nah, lihat di situ perlu nggak mau balik? Perlu nggak mau balik di situ? Enggak, ya udah, ente ikut imam. Jangan ikutin dia itu. Jangan diikutin. Nah, kalau nggak pakai speaker kan berarti suara imam terbatas. Ya, iya kalau nggak pakai speaker, nggak ada pengeras, suara imam terbatas, nggak sampai kemana-mana. Nah, berarti baru dah tuh diperlukan. Diperlukan apa? Adanya mau balik gitu. Ketika diperlukan adanya mubalik, maka makmum yang paling jauh dia ngandelin suara mubalik. Suara imamnya dia nggak denger. Itu kalau nggak diperlukan mubalik, terus ada mubalik, ada makmum yang inisiatif, dia kerasin suara takbirnya, inisiatif jadi mubalik gitu, jangan diikutin. Jangan diikutin. Iya, apa-apa tuh ya harus ya ada prosedurnya gitu ya, ada tata caranya, nggak bisa sembarangan. Ya maksudnya baik, bener nggak maksudnya? Biarin yang inisiatif tuh dia kerasin suara takbirnya, ya inisiatifnya bener memang supaya kedengeran suaranya sama makmum gitu. Ya cuman lihat-lihat imam saat itu kan begitu. Imam saat itu dengan pengeras suaranya udah kedengeran kepada seluruh makmum, yang paling pojok sana juga denger dengan pengeras suara imam. Ya sudah, nggak perlu ada mubalik.
Gitu ya. Baik, cukup ya ngaji kita hadis fikih kitab Bulughul Maram di kesempatan malam ini. Mudah-mudahan Allah beri paham ya, Allah jadikan ini sesuatu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.